Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, di sini ada Bapak Dr. Suhadi SHMH. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Dan ada Ibu Rahayu Ferry Anitasari SH MKN. Selamat pagi, Ibu. Dan tak lupa yang kami hormati kepada para peserta 8 grand finalis, di mana terdiri dari Universitas Negeri Semarang, yang kedua Universitas Tidar, yang ketiga Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang keempat Universitas Brawijaya, dan yang kelima Universitas Tarumanegara. Baik, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Kita masuk pada teknis penjurian, di mana nanti peserta sesuai nomor urut melakukan perkenalan, kemudian dilanjut presentasi. Untuk peserta dengan nomor urut 1, kepada Mbak Pri Rizky Analia dipersilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian dilanjut untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kepada Mbak Rizky Analia dipersilakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kepada teman-teman grand finalis karya tulis ilmiah cabang Perdata Dagang yang berbahagia, perkenalkanlah saya Tri Rizky Analia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, untuk mempresentasikan karya ilmiah saya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Perkenalkanlah saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Force Major dalam Pemenuhan Prestasi pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait beberapa kasus terlebih dahulu. Yang pertama, fenomena pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya berakhir. Tercatat pada tanggal 31 Oktober 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 410.088 orang. Hal tersebut berdampak besar, terutama pada sektor ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32%. Lalu apa dampaknya? Dalam berita harian Kompas tersebut, peneliti Institute for Development of Economic and Finance menyatakan bahwa dampak ekonomi yang minus 5,3% ini berdampak besar pada perekonomian masyarakat, terutama pada penurunan pendapatan, sehingga secara naluri masyarakat merogoh tabungannya, bahkan menjual aset-aset pribadinya. Yang kedua, pada berita CNBC Indonesia, gagal bayar 1,9 triliun joran investasi Indo Sterling. Ya, dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan bahwa perusahaan mengalami gagal bayar atas produk investasi dari PT Indo Sterling tersebut. Yang ketiga, ada 800 industri di Banten bangkrut akibat pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan 3 berita tersebut, COVID-19 ini menjadi asumsi publik bahwa dapat menyebabkan sebagai alasan terjadinya force major. Bencana pandemi global COVID yang sedang melanda perekonomian ini berdampak pada dunia bisnis yang dijadikan oleh pelaku-pelaku usaha sebagai alasan dalam pembatalan
pemenuhan prestasi atau kewajibannya karena ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan prestasi. Status pandemi COVID-19 ini diperkuat sebagai bencana non-alam yang tidak diperkirakan sebelumnya setelah diterbitkan keputusan Presiden tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam sebagai penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Adapun rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama adalah bagaimana peraturan force majeure dalam hukum positif di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana pemberlakuan force majeure dalam pemenuhan prestasi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Force majeure atau keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, di mana terdapat suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena tidak dapat menduga terjadinya suatu keadaan tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Peraturan force majeure pada hukum positif di Indonesia terdapat dalam pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. Yang kedua terdapat dalam pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Lalu, bagaimana force majeure dalam pemenuhan prestasi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Adapun unsur force majeure dikaitkan dengan pandemi COVID-19, yang pertama adalah adanya unsur peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa yang tidak terduga ini jika dikaitkan dengan COVID-19, pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak diduga sebelumnya oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Yang kedua adalah unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Karena peristiwa yang tidak terduga tersebut, maka unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur ini bisa dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Yang ketiga, adanya unsur tidak ada iktikat buruk dari debitur. Jika tidak ada pandemi COVID-19, perjanjian akan tetap berjalan dengan iktikat baik. Namun, karena ada pandemi COVID-19 ini, menyebabkan keadaan yang terpaksa sehingga para pihak tidak dapat melakukan prestasi. Yang keempat, adanya unsur keadaan menghalangi debitur berprestasi. Dalam unsur menghalangi debitur berprestasi ini, suatu keadaan dikatakan force majeure apabila terjadi keadaan tersebut yang menghalangi debitur untuk berprestasi. Terkait dengan pandemi COVID-19, apakah menghalangi pihak debitur untuk berprestasi? Hal itu bersifat kausalistis untuk menilainya, sehingga tidak semua prestasi ini terhalang oleh pandemi COVID-19. Seperti contohnya usaha alat kesehatan atau sepeda di masa pandemi COVID-19 ini justru meningkat pada masa pandemi. Yaitu tadi hubungan sebab akibat terhadap penetapan COVID-19
sebagai bencana nasional terhadap pemenuhan prestasi penting untuk dikaji dalam menentukan apakah itu merupakan keadaan force majeure atau bukan. Menentukan hubungan sebab akibat ini menjadi sangat penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi. Hal tersebut ditetapkan di Indonesia itu berdasarkan pertimbangan hakim. Terdapat beberapa putusan force majeure di Indonesia pada masa pandemi. Yang pertama ada putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan berkas perkara nomor 5/PDTG S tahun 2020 PN Palangkaraya. Dalam putusan tersebut, Budi SH selaku investor dari PT Altek Digital Indonesia menggugat Daniel Agus Exwan Susilo selaku Direktur Utama dari PT Altek Digital Indonesia. Dalam putusan tersebut, Budi SH ini dalam perjanjian akan mendapatkan fee sebesar 10% untuk penanaman modalnya pada setiap bulannya. Namun, sejak bulan April, pihak dari PT Altek Digital Indonesia ini tidak memenuhi prestasinya. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa PT Altek Digital Indonesia ini dalam keadaan force majeure, sehingga tidak diwajibkan dari PT Altek Digital ini untuk memenuhi prestasinya, seperti itu. Yang kedua ada putusan PN Tebo dengan berkas perkara nomor 9 PDTGS 2020. Ini PT Bank Rakyat Indonesia menggugat pihak Hasan atas dalih wan prestasi berdasarkan surat perjanjian utang piutang. Dalam putusan tersebut, Hasan yang meminjam uang sebesar 50 juta kepada PT Bank Indonesia dengan jaminan sertifikat hak milik, hakim memutuskan bahwa Hasan ini tetap wajib menjalankan prestasinya dikarenakan dalih force majeure dalam perjanjian ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak tergugat. Adapun kesimpulannya, force majeure dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1244 dan pasal 1245. Namun terdapat perkembangan dari KUH Perdata di mana lingkup force majeure ini tidak terbatas dari peristiwa alam saja. Namun jurisprudensi juga digunakan sebagai pedoman dalam keadaan memaksa force majeure ini. Di tengah pandemi penting dikaji 4 unsur tadi yang sudah saya jelaskan, terutama hubungan kausal sebab akibat dari keadaan para pihak dalam berprestasi. Di Indonesia banyak putusan pengadilan yang menggambarkan dinamika force majeure dalam praktik pengadilan pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya 2 putusan tersebut tadi yang terdapat putusan yang hakim yang memutuskan berbeda. Yang pertama itu diputuskan bahwa pihak dalam keadaan force majeure sehingga tidak ada kewajiban melaksanakan prestasi. Sedangkan dalam putusan kedua tadi, hakim mengabulkan gugatan dengan dalih tergugat itu melakukan wan prestasi dan tidak dalam keadaan force majeure. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pemaparan presentasi dari peserta nomor urut 1 yaitu ada Mbak Lia. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, dipersilahkan untuk melakukan sesi tanya jawab kepada peserta dengan urut nomor 1, Mbak Tri Rizky Analia. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Saudari Tri Rizky Analia.
dari karya saudara, tolong dijelaskan bagaimana cara saudara untuk mengumpulkan data sehingga itu menjadi dasar analisis saudara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Suhadi atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait bagaimana saya mengumpulkan data tersebut. Saya mengumpulkan dari sumber-sumber jurnal dan dari putusan-putusan pengadilan dalam membuat karya tulis saya. Selain itu, saya juga mencari dari sumber-sumber berita untuk mendukung dalam latar belakang saya membuat karya tulis ilmiah saya ini. Terima kasih. Baik. Apa yang saudara maksud dengan saudara menggunakan penelitian hukum empiris dalam karya tulis saudara? Saya menggunakan penelitian hukum empiris berdasarkan pemberlakuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama terkait dengan force majeure pada masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Dalam putusan tersebut, beberapa contoh putusan tersebut, hakim memberlakukan hukum yang berlaku dalam masyarakat pada masa terutama terkait dengan force majeure pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih, cukup dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Suhadi. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang lain, dipersilahkan jika ingin ada yang ditanyakan kepada peserta nomor urut 1. Ya, saya boleh sedikit ya. Peserta ini kan bicara mengenai bahwa ini masuknya dalam force majeure ya. Coba pernah dengar nggak yang namanya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam coronavirus disease? Coba bisa nggak misalnya pandemi COVID-19 ini dianggap sebagai peristiwa force majeure di dalam kontraktual perjanjian dengan adanya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tadi. Silakan. Bu Dewi izin memberitahu untuk FB-nya bisa di-off-kan saja ya Bu, karena tidak terlihat. Oke, iya. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Sulistianingsih atas pertanyaannya. Berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam tersebut, saya pernah membaca pendapat dari Profesor Mahfud MD bahwa berdasarkan Kepres tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar force majeure semata-mata, karena kita harus mempertimbangkan keadaan dari kedua pihak dalam melakukan prestasi tersebut. Jadi, Kepres nomor 12 tahun 2020 ini tidak dapat dijadikan dasar semata-mata dalam penetapan force majeure pada masa pandemi COVID-19. Baik, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Kemudian Ibu Ferry, dipersilahkan jika ingin memberi pertanyaan kepada peserta nomor urut 1. Oke, terima kasih ya Mbak Heni. Suara Bu Ferry terdengar nggak? Iya Bu, terdengar ya. Oke. Jelas. Selamat pagi semua peserta yang grand final KTI, dan ini saya mau langsung ke Mbak Rizky Analia ya. Saya lihat angkatan 2018, berarti masih semester berapa? 3? Semester 5, Ibu. Oh iya, semester 5. Oke, semester 5. Berarti kan sudah belajar tentang metodologi ya.
saya tadi mau bertanya terkait dengan itu, kenapa dasar yang kamu pakai, metode yang kamu pakai itu adalah yuridis empiris. Bisa diulang lagi nggak? Baik, terima kasih kepada Ibu Ferry atas pertanyaannya. Saya menggunakan metode yuridis empiris ini dengan menganalisis permasalahan, memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan hukum yang berlaku di masyarakat, seperti itu, Bu, untuk dijadikan sebagai data-data dalam penelitian saya. Oke. Ya, karena kalau dilihat dari metodologi itu kan kita bisa melihat pada rumusan masalah ya. Di situ ada 2 rumusan masalah yang kamu angkat. Yang pertama adalah tentang pengaturannya itu ada di mana dan pemberlakuannya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya untuk penggunaan metodologi penelitiannya ya. Menurut saya agak miss gitu kan. Jadi nanti mohon bisa diperbaiki. Terus tadi yang kedua terkait dengan ada 2 putusan yang kamu ambil, ya, digital sama yang dengan bank ya. Cuman masalahnya 2 putusan yang kamu ambil ini sudah inkrah belum? Sudah, Ibu. Sudah inkrah ya. Sudah tidak ada upaya lagi ya. Iya, sudah tidak dari ada. Dari dua putusan yang kamu sajikan itu ada perbedaan di antara keduanya. Jadi putusannya tidak sama. Nah, sayangnya kamu itu tidak menjelaskan gitu loh. Dasar putusan ini bagaimana, siapa yang menggugat, siapa yang tergugat, terus putusannya seperti apa, terus dasar pengambilan putusan dari hakim itu seperti apa, karena ini kan ada perbedaan. Karena putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim ini kan bisa nanti menjadi jurisprudensi, ya kan? Bisa menjadi jurisprudensi. Tapi tidak semua putusan itu bisa menjadi jurisprudensi. Ya, sekarang saya mau tanya, bisa nggak sih 2 putusan tersebut dijadikan jurisprudensi dan dasar putusan hakim itu bisa menjadi jurisprudensi? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya sendiri, putusan tersebut dapat menjadi jurisprudensi, Ibu. Sebagai dasar hakim dalam mengambil putusan pada kasus yang serupa. Seperti itu, Bu. Ada syaratnya nggak? Ini kalau nggak salah di PIH ya, terkait sumber hukum gitu kan. Iya. Bisa dijelaskan? Oke. Iya, baik. Saya menjelaskan, Ibu. Menurut pendapat saya, mohon maaf, Bu, apabila kurang lengkap atau bagaimana, putusan dapat menjadi dasar dalam sebagai jurisprudensi apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah memiliki sudah inkrah, jadi sudah memiliki kepastian hukum yang tetap, seperti itu, Ibu. Oke, ada tambahan lagi tidak? Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Heni. Selamat buat Mbak Tri ya. Baik, terima kasih Bu Ferry atas pertanyaan untuk peserta. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang lainnya, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor urut peserta 2.